Om Swastiastu, Om Awiginam Mastu Namasidam. Pemirsa TV One Bali yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya Dewa Madya Tirta, Bendesa Madya Majelis Desa Adat Kabupaten Klungkung akan turut berbagi dalam hal menjaga kesucian dan keamanan pura. Kita selalu menyimak dan mendengar Om Anobadrah Kertawayantu Wiswata. Dumadak pikayun becik rauh saking pengidaran buana kepaice majang iraga makasami. Kita harus memodali diri dengan kesehatan. Dalam hal ini ada sehat fisik, ada sehat psikis, dan ada sehat sosial. Ketiga hal ini harus menjadi dasar utama bagaimana kita menjaga kesucian dan keamanan pura tersebut. Untuk itulah kita harus bercermin, untuk itulah kita harus dapat melihat fakta bahwa di pura-pura di lingkungan Bali, apalagi pura-pura khusus tersebut, tidak sedikit pemedak yang tangkil medak ke pura tersebut. Kesehatan ini adalah modal utama kita tangkil di setiap pura tersebut sebagai wujud menjaga kesucian dan keamanan pura tersebut. Kita mengenal ada 3 sehat tersebut. 1. Sehat fisik. Yang dimaksud dengan sehat fisik tersebut adalah anggota badan kita termasuk organ kita ini harus berfungsi secara ideal. Dengan demikian, kesegar-ogaran kita tangkil ke pura pasti dapat tersedia. Yang kedua, ada kesehatan mental. Yang dimaksud dengan sehat mental tersebut adalah keadaan batin yang tentram, yang tenang, sehingga kita dapat menjalankan kehidupan sehari-hari yang dibuktikan dengan dapat menghargai orang lain. Dan yang ketiga adalah sehat sosial. Arti sehat sosial di sini adalah kita memiliki hubungan harmonis dengan orang lain, sehingga tegur sapa dengan tutur budi bahasa itu selalu kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 3 sehat inilah yang menjadi modal utama untuk menjaga bagaimana kita mewujudkan kesucian dan keamanan di pura. Yang pertama, kata orang yang perlu kita luruskan, kita ke pura bukan berarti untuk mohon keselamatan, mohon kesehatan. Kita ke pura bukan berarti kita mohon ketentraman dan ketenangan. Dan kita ke pura bukan selalu berarti dapat bertemu dengan orang lain demi terwujudnya keharmonisan. Namun, kita ke pura harus kita menyiapkan diri sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial. Karena kita ke pura, kita harus dapat mempraktikkan tatwa, susila, acara. Nah, dalam acara ini ada upacara dan ada upakaranya. Di aweg-aweg telah tertulis bagaimana kita ngupadi kesucian dan kesukertan pura tersebut. Di dalam paus ini paling tidak ada 4 yang dituntutkan dan yang harus kita jalankan bersama. 1. Krama dan pemedak harus dapat menjaga kereresikan pura tersebut. Kereresikan pura yang kita maksudkan adalah 1. Bersih, yang kedua indah, dan yang ketiga sudah tentu suci. Pergub 25 sudah mengarahkan kita bagaimana kita menjaga kesucian pura dan yang lainnya tersebut. Pergub 97 juga sudah memerintahkan kita menggunakan pembatasan timbulan sampah plastik tersebut. Dan Pergub 47 juga sudah menitahkan kita agar kita melakukan pengolahan sampah berbasis sumber. 3 pergub inilah yang mendasari kita harus dapat mempraktikkan menjaga keresikan dan keamanan pura tersebut. Yang kedua, kita juga diminta untuk berbusana yang anut dan inut dharma. Pergub 79 dan 80 tahun 2018 ini pun ya harus kita praktikkan di pura.
kita di Bali, setiap kita tangkil ke pura, harus mengikuti pakem berbusana yang benar. Laki-laki memiliki pakem berbusana yang benar. Wanita juga memiliki pakem berbusana yang benar. Dan ini juga harus kita jaga, harus kita praktikkan sebagai wujud menjaga kesucian dan keamanan pura tersebut. Lalu yang ketiga, dalam membuat upekara dan upacara untuk kita persembahkan sebagai sebuah yadnya di pura pun harus jangan lepas dari yang namanya catur dresta. Sastra drestanya harus ada, kuna drestanya harus kita teruskan, loka drestanya juga harus kita sesuaikan, dan yang terakhir, purwa drestanya sebagai bentuk hasil musyawarah atas kesepakatan pelaksanaan upacara itu pun ya harus dapat membungkus semua dresta tersebut. Dan yang keempat yang sudah tertuliskan di dalam awig-awig adalah setiap krama dan pemedak tangkil ke pura harus menjaga diri dalam membebaosan. Pemirsa TV One yang saya hormati, inilah yang harus kita terjemahkan untuk membentengi sehingga setiap orang yang tangkil ke pura itu betul-betul dapat mempersiapkan diri kesehatan fisiknya. Dengan mempersiapkan kesehatan fisik tersebut, satu, dirinya akan berkonsentrasi untuk tangkil ke pura itu sehingga dapat mengikuti apa yang menjadi rambu-rambu kesucian dan kesukretan di pura tersebut. Yang kedua, kesehatan mental. Kalau seseorang sudah tentram dirinya, kalau seseorang sudah tenang dirinya, maka praktik keseharian dibuktikan dengan menghargai orang lain itu akan dapat dilaksanakan ketika tangkil ke pura tersebut. Satu contoh, tentram dirinya. Setiap orang yang tangkil ke pura tersebut, setiap orang yang ditemui tersebut, tegur sapa dengan tutur budi bahasa yang dihiasi juga dengan senyum tersebut akan selalu terurai. Sehingga inilah membuktikan dirinya tentram dan sejahtera ketika tangkil ke pura tersebut. Yang kedua, dapat mempraktikkan kehidupan sehari-hari. Buktinya, setiap kita tangkil ke pura, pasti kita mempersembahkan sesuatu yang kita sebut dengan bebantenan itu. Bebantenan yang kita persembahkan ke dalam pura haruslah betul-betul mengikuti catur dresta yang kita miliki. Secara sastra ada tatuanya. Apa yang mesti kita persembahkan sebagai sarana ke pura tersebut? Sudah tentu apa yang kita hasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari laut ada, dari darat ada, dari gunung pun harus ada. Sehingga semua itu terbungkus dengan piranti-piranti yang segar sebagai terjemahan Satyam, Siwam, Sundaram. Satyam itu adalah sebuah dasar kebenaran menurut Tattwa. Kemudian Siwamnya adalah kesucian menurut Tattwa juga. Dan Sundaramnya keharmonisan, itu pun merupakan tuntutan dari Tattwa tersebut. Dengan mempraktikkan kehidupan sehari-hari, dengan apa yang kita hasilkan sehari-hari sebagai buah karma kita itu, itulah yang kita persembahkan, kita tata sedemikian rupa. Itulah kesehatan mental yang harus kita miliki yang pertama. Yang ketiga, kita pun memperhatikan bagaimana saling menghargai antar sesama, terutama ketika kita tangkil ke pura tersebut. Di pura ada jero mangku, di pura ada sang serati Banten, di pura ada juga orang lain. Dan ini pun harus kita perhatikan sebagai bentuk satu dengan yang lainnya saling menghargai. Kembali saya lanjutkan bagaimana kita menjaga kesucian dan keamanan ketika kita tangkil ke pura tersebut. Tidak sekadar apa yang kita persembahkan ke pura itu menjadi acuan yang utama, tetapi penampilan kita, pembicaraan kita pun perlu kita jaga. Akhir-akhir ini banyak orang yang tangkil ke pura itu kurang memperhatikan etika berbusana, terutama bagi para wanita.
Wanita memang benar memiliki berbagai model berpakaian. Tetapi dalam hal ini ketika tampil ke pura, semua wanita harus mengikuti bagaimana pakem berbusana wanita yang benar menurut kita di Dresta Bali tersebut. Para wanita hanya melihat bagaimana praktisnya dalam berpakaian tampil ke pura. Salah satunya diwujudkan dengan menggunakan kamen jadi tersebut. Kamen jadi tersebut sedikit tidak sesuai dengan pakem berbusana adat Bali. Karena pakem berbusana adat Bali bagi wanita tersebut mencirikan niase atau simbol kewanitaan untuk menjaga dharma yang diperankan oleh laki-laki tersebut. Sehingga pakem untuk menggunakan busana adat wanita itu harus betul-betul mengikuti. Yang pertama dari tatanan rambut. Bagaimana seorang wanita itu mempersiapkan rambut yang benar. Muka kelihatan sempurna, telinga kelihatan sempurna, dan rambut tertata sedemikian rupa terikat menjadi satu kesatuan. Jika memiliki rambut panjang bagi seorang wanita yang sudah tua atau dewasa, maka tatanan rambut itu dengan pusung tagel. Jika masih kanak-kanak, tetap terikat dengan satuan itu dengan pusung gonjet tersebut. Rambut semestinya harus ditata sedemikian rupa. Karena ada sastra mengatakan, sehelai rambut jatuh di lingkungan suci, maka 7 keturunan leteh. Nah, supaya kita tidak rugi tangkil ke pura, maka seorang wanita itu yang utama menghindari keletihan itu, tatalah rambut sesuai dengan pakem yang sudah dibenarkan itu. Yang kedua, menggunakan kebaya. Pakaian merupakan salah satu pelindung dan menjaga ketentraman bagi yang menggunakan. Sekarang bagaimana seorang wanita itu menggunakan pakaian yang benar? Gunakanlah kebaya yang betul-betul dapat melindungi dan tidak mengganggu diri dan orang lain. Usahakan menggunakan kebaya yang bertangan panjang, kemudian di belakang betul-betul menutupi pantat, termasuk juga yang di depan, dan lebih utama di depan itu kalau bisa dalam bentuk V, maka betul-betul dapat menutupi aura yang ada di depan itu. Dengan demikian, apa yang dimiliki oleh wanita itu akan tertutup secara nyaman dan tidak mengganggu orang lain. Nah, lebih penting lagi yang di bawah. Seorang wanita harus betul-betul dapat mengenakan kamen yang benar. Kamen itu adalah lembaran kain yang mungkin panjangnya 2 meter kurang lebih. Maka itu ditata, dilipat dengan bagian ujung kanan itu akan menutupi pusar, lalu dilingkarkan ke arah kiri, dan di bawah jangan sampai menutup mata kaki tersebut. Dengan demikian, maka tatanan busana seorang wanita itu betul-betul taat dengan pakem berbusana wanita tangkil ke pura. Dan ditambah lagi dengan menggunakan senteng. Senteng wanita itu diusahakan. Kalau memang akan diikatkan, jika wanita itu dalam keadaan dewasa dan tidak hamil, maka ikatan itu harus ada di sisi kiri. Jika wanita itu dalam keadaan dewasa dan bujang, maka ikatan itu akan ada di sebelah kanan. Jika wanita itu dalam keadaan hamil, maka ikatan senteng itu ada di depan, menutupi perutnya itu. Nah, ini sebagai sebuah simbol. Dengan melihat simbol ini untuk mewujudkan saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Jika wanita itu mengenakan senteng di tengah-tengah itu, berarti dalam keadaan hamil. Maka dalam kegiatan itu, wanita itu harus kita jaga keamanan, kesehatan, dan kenyamanan tersebut. Tatkala duduk, utamakanlah wanita itu kita berikan tempat duduk yang benar. Ketika berjalan, maka utamakanlah wanita itu untuk memberikan jalan yang lebar, sehingga kenyamanan dan keamanan itu betul-betul dapat terjaga. Jika begitu adanya tampilan wanita dalam berbusana, maka wanita itu akan betul-betul dapat menjaga bagaimana dharma yang diemban oleh seorang laki-laki tersebut. Itu baru busana wanita.
Maka demikian, jangan larut pada model berpakaian yang tidak sesuai dengan pakem yang dimiliki itu, tetapi marilah kita bersama-sama. Model boleh kita banyak, tetapi pakem berbusana itu tetap kita jaga, tetap kita lestarikan, dan tetap kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari tangkil kepura tersebut. Lalu bagaimanakah busana laki-laki tangkil kepura? Saya lanjutkan pada sesi berikutnya. Kita tidak hanya menyoroti bagaimana busana seorang wanita tangkil kepura. Busana seorang laki-laki pun ya harus tetap mengikuti pakem berbusana adat tangkil. Apalagi berbagai kegiatan lomba tentang berbusana adat tangkil kepura sering dilakukan. Hasilnya itu harus kita laksanakan bersama-sama demi menjaga kesucian dan keamanan pura tersebut. Seorang laki-laki yang tangkil kepura, maka yang pertama, perhatikanlah penggunaan destar atau udeng tersebut. Ada udeng yang dipergunakan oleh orang yang sudah meekejati, dan ada juga udeng yang dipergunakan oleh orang yang belum melaksanakan upacara ekejati atau pewintenan tersebut. Orang yang sudah mewinten itu sudah pasti akan menaati yang namanya catur bandana dharma. Salah satunya adalah amari busana. Ada perubahan cara berbusana yang dimiliki itu. Tetapi yang saya sampaikan sekarang ini adalah berbusana laki-laki secara umum. Seorang laki-laki jika tangkil kepura, perhatikanlah yang pertama udeng tersebut. Udeng yang dipergunakan haruslah udeng jejateran dengan ciri di bagian kanan ini lebih tinggi daripada di sebelah kiri ini. Kemudian ikatannya itu harus menggunakan simpul hidup atau sering disebut dengan cunda manik tersebut. Dari segi udeng sudah menampakkan niasa atau simbol bagaimana kita tangkil kepura untuk mohon sesuatu agar kita tetap dapat menjaga kesehatan fisik, kesehatan psikis, termasuk juga kesehatan sosial tersebut. Kemudian kamen dan saput itu betul-betul menjadi perhatian utama juga. Karena kamen seorang laki-laki itu harus melelancingan atau mekekancutan tersebut. Dan kancut itu pun pada saat kita menggunakan alas kaki jangan sampai mengenai tanah. Sekalipun tujuan kancut itulah mohon tuntunan kepada Ida Sang Hyang Pertiwi. Lalu kampuh yang kita gunakan ini betul-betul dapat menutupi kancut tersebut. Jangan sampai kita mekampuh tetapi kancut kita terpamerkan. Pengertian dari itu akan berubah. Kalau kita menggunakan kampuh betul-betul menutupi kancut bagian atasnya itu artinya kita seorang laki-laki tangkil kepura tetap menegakkan dharma dan menjaga dharma tersebut. Jika kita memamerkan kancut, maka keegoan kita untuk menunjukkan kejantanan seorang laki-laki. Ingat, kita tangkil kepura adalah untuk menegakkan dan menjaga dharma tersebut. Karena itulah kampuh yang kita gunakan betul-betul dapat menutupi kancut bagian atas tersebut. Nah, masalah pakaian kita mengenal berbagai mode. Tetapi yang sudah terkenal kita bisa menggunakan safari atau dalam bentuk kemeja hem tersebut. Dan itu amat serasi kita gunakan mulai dari destar atau udeng, kemudian pakaian, kampuh, dan kekancutan itu. Nah, jika pakaian wanita sudah pakemnya benar, jika laki-laki pakemnya sudah benar, maka wanita itu akan merupakan saktinya dirinya untuk menjaga dharmanya laki-laki. Jika pakaian laki-laki sudah dharma benar, maka dharmanya laki-laki itu akan tetap setia dan taat menjaga saktinya wanita tersebut. Sehingga inilah sebagai bentuk simbol. Jika wanita dan laki-laki berbusana dengan benar tangkil kepura, dharma itu akan ajeg, dresta itu akan ajeg. Maka ada sebuah ungkapan, agawe sukaning wong len tan amejah sukaning awak. Selalu membuat orang lain itu gembira tanpa mematikan kegembiraan kita ini. Inilah yang disebut mampu saling menghargai kepada sesama. Dan untuk mewujudkan itu, kita harus tetap taat. Yang namanya yate sakti
kayeke dharma. Tunjuklah kemampuan kita dalam mengabdikan dharma, menjalankan agama, terutama menjaga kesucian dan keamanan pura ini dengan berbuat dharma. Ada 3 pengertian dharma. 1 berarti tuntunan, 2 berarti kebenaran, dan yang ketiga berarti kewajiban. Mari tunjukkan perbuatan kita ini dengan tuntunan dharma, dengan kewajiban dharma, dan kebenaran yang harus kita jalankan berdasarkan dharma. Dalam hal ini saya memberikan sebuah penekanan bahwa kebenaran itulah yang harus kita lakukan. Bukan yang kita lakukan itu kita sebut kebenaran. Kalau saja kita sudah melakukan kebenaran itu sebagai wujud segala perbuatan dan ucapan itu, maka kemanapun itulah ciri sehat mental. Tentram jiwa, tenang jiwa, mampu menjalankan kehidupan sehari-hari, dan dibuktikan selalu menghargai orang lain. Dengan demikian, setiap kita tampil ke pura pasti tentram dan tenang, saling menghargai, dan ikut pada rambu-rambu yang ditetapkan di masing-masing pura itu. Semoga bermanfaat dan mampu membentengi diri sehingga Bali tetap menjaga kesucian dan ketentraman pura ini. Om Santi, 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 Om.